Cina dinilai menggunakan jebakan utang sebagai senjata rahasia mereka dalam kancah geopolitik internasional. Laporan menunjukkan 75 negara termiskin di dunia kini berutang kepada Cina dan jumlahnya sudah melebihi total utang yang diminjamkan oleh gabungan negara-negara barat. Sejumlah negara mengalami kesulitan untuk membayar utang, entah karena bencana alam atau buruknya tata kelola pemerintahan. Apalagi utang Cina kebanyakan ditujukan untuk proyek mercusuar atau proyek mewah yang beberapa tak berjalan sesuai rencana. Bagaimana detailnya dan apa respon Beijing menghadapi tudingan ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Institut Lowy di Australia mengeluarkan laporan yang menyebut 75 negara termiskin di dunia berutang kepada Cina Senin 27 Mei 2025. Nilainya mencapai 22 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 358 triliun rupiah. Jumlah ini setara dengan 2/3 utang negara-negara di dunia kepada Cina yang mencapai 35 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 570 triliun rupiah. Utang itu akan jatuh tempo pada 2025. Apabila menyilangkan data dengan Bank Dunia, negara-negara yang berutang kepada Cina antara lain Pakistan, Sri Lanka, Angola, Ethiopia, Bangladesh, Brasil, Mesir, Belarus, Kamboja, Laos, dan negara kita Indonesia. Terkini kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang ke Indonesia pada 24 hingga 26 Mei 2025 membawa realisasi investasi sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 162,8 triliun rupiah. Investasi itu kini sudah mulai berjalan mencakup berbagai sektor strategis nasional. Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, kerjasama ini melibatkan pengembangan proyek lintas sektor mulai dari industri transportasi seperti gerbong kereta api, hingga klaster industri baterai kendaraan listrik, sektor kimia, dan hilirisasi mineral. Proyek-proyek ini disebutnya akan dijalankan melalui kolaborasi antara perusahaan swasta, BUMN, dan mitra asing. Untuk tahu seberapa dominan utang Cina ini, jumlah tersebut lebih besar daripada pinjaman Klub Paris, gabungan negara-negara barat yang juga memberi pinjaman modal. Pinjaman ini dikeluarkan Presiden Cina Xi Jinping lewat inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI yang dimulai pada tahun 2013. Inisiatif ini bercita-cita membangun jalur sutra modern yang menyambungkan antara benua Asia, Afrika, dan Eropa. Laporan dari Institut Lowy menuding Cina berubah dari negara penyedia modal menjadi penyedot uang para peminjamnya. Penulis laporan Riley Duc menyatakan Beijing mendekati negara-negara tetangga dan produsen mineral kritis yang dapat dipakai untuk menyokong industri baterai. Di 75 negara termiskin apabila mereka membayar utang Cina pada 2025, bisa mengancam anggaran untuk kesehatan, pendidikan, dan program-program pemerintah. Pasalnya, biaya utang memakan 1/4 dari anggaran mereka. Kita bisa mengambil contoh negara tetangga di ASEAN, Laos. Beijing mengucurkan pinjaman bernilai miliaran dolar Amerika Serikat kepada Laos untuk mengembangkan infrastruktur energi dan jalur kereta api berkecepatan tinggi. Harapannya proyek raksasa ini akan memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bendungan hidroelektrik yang didanai Cina di Sungai Mekong dan infrastruktur energi lainnya dicanangkan dengan misi menjadikan Laos sebagai baterai Asia Tenggara. Namun kedua proyek itu sejauh ini belum menghasilkan keuntungan ekonomi yang diharapkan. Data ekonomi baru-baru ini menunjukkan Laos menghadapi tumpukan utang dengan total 13,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 225,31 triliun rupiah pada akhir 2023. Jumlah itu sudah lebih dari 100% produk domestik bruto alias PDB. Lebih dari 50%, yakni sebesar 10,5 miliar dolar Amerika Serikat
atau sekitar 171,27 triliun rupiah berasal dari Cina. Namun Beijing mengklaim telah melakukan yang terbaik untuk membantu Laos mengurangi beban utang. Profesor di National War College di Washington, Zachary Abusa menyebut pemerintah Laos juga harus disalahkan dalam hal ini. Meskipun utang Cina diakuinya tidak murah dengan bunga yang tinggi mencapai 4%. Sebagai perbandingan, Jepang dan Bank Dunia biasanya mengenakan biaya di bawah 1%. Pertanyaan berikutnya, kenapa negara-negara miskin dan berkembang mau untuk berutang ke Cina? Jawabannya karena itu adalah satu-satunya pilihan. Negara-negara maju terutama Barat tengah mengalami konstruksi keuangan, apalagi setelah pandemi COVID-19. Sukar bagi negara miskin untuk mencari sumber investasi. Bahkan kini sebanyak 26% utang negara-negara berkembang kepada Cina. Dukung pertanyakan apakah mungkin Cina menggunakan utang untuk membangun ketergantungan geopolitik. Dikhawatirkan negara berutang akan menyatakan dukungan ke Cina bila terjadi sengketa geopolitik. Sial tercermin dari Honduras dan Kepulauan Solomon yang langsung diguyur pinjaman oleh Cina begitu memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Menanggapi tudingan miring ini, Cina lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka, Mao Ning, memastikan tak ada yang salah dari cara Beijing meminjamkan utang. Selasa 27 Mei 2025. 你提到的具体情况我不了解，我也不知道这个报告的依据是什么。但是我可以告诉你的是，中国同发展中国家的投融资合作遵循国际惯例、市场规则和债务可持续原则。少数国家散布所谓的中国债务责任论，避而不谈多边金融机构和发达国家商业债权人才是发展中国家的主要债权方和偿债的压力源。我想说的是，谎言盖不住真相，公道自在人心。 Sementara sosiolog dari Akademi Ilmu Sosial Cina Yang Baorong menyebut Barat keliru membaca cara Cina memberi pinjaman. Menurutnya, pola pinjaman yang diberikan oleh Cina fokus kepada pembangunan infrastruktur yang berpengaruh membangun kemandirian suatu bangsa, bukan membuat negara peminjam bergantung kepada Beijing. Di balik janji pembangunan dan investasi raksasa, terselip utang yang bisa jadi jerat. Cina disebut membungkus kepentingan geopolitiknya dalam bingkisan proyek megah, menjadikan negara-negara miskin bukan sekadar mitra, tapi mungkin sandera. Saat cicilan menggerus anggaran kesehatan dan pendidikan, pertanyaannya siapa yang sebenarnya untung? Dunia harus jeli membaca motif, karena tak semua yang tampak seperti bantuan benar-benar bebas dari kepentingan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.